diberkahkan umurnya dan keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa yang saya hormati pula Bapak Ibu jamaah sekalian yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatih, insya Allah bertugas sebagai MC pada pagi hari ini. Adapun susunan acaranya yaitu pembukaan, pembacaan ayat suci Al-Quran, tausiah, penutup atau doa. Untuk membersihkan waktu, mari kita buka acara pada hari ini oleh pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, acara telah kita buka. Mudah-mudahan Allah lancarkan sampai dengan akhir. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Akhi Fatah. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'adzim. Wa idza faraqna bikumul bahra fa'anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Wa idza wa'adna Musa 40 laylatan summa ittakhadhtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Summa 'afawna 'ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Wa idza atayna Musa al-kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Wa idza qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadikum fatubu ila barikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum fataba alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan pada Akhi Fatah yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan bisa membawa keberkahan untuk kita semua. Baik, acara selanjutnya yakni tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita Bapak Kiai Haji Muhyiddin. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره الكافرون اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Waalaikumsalam. Waduh, gila. Jauh nak kali ya. Ada kali. Ya. Terang, cari. Deh. Jadi. Ya langsung cari. Cari. Waalaikumsalam. Masya Allah, barakallah. Mana. Ya. Ya. Jangan buat alhamdulillah. Iya, dapat. Ya, sudah keren. Dulu ini karena buku gede musiman. Cari. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arina al-haqqa haqqa wa rizqna ittiba'ah wa arina al-batila batila wa rizqna ijtinabah. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma ihfadna wa 'asimna min ad-dunubi kaba'iriha wa saqairiha la siyama sirku bika wa 'uqul walidain wal kadibu wal kibru wal 'ajbu wal khiyanatu wa khuluful wa'di wa 'adul wafari bil 'ahdi wal ghaibatu wa tamimatu zulmun nasi wa nisyan anna ilma wa dina lil 'amali bih la lil jadali wal mira'i bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Cari. Para jamaah, para kesepuhan, para yang lainnya, RT, para tokoh, para hujat, para alim ulama, para asatidz, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kuliah subuh, shaimin, shaimat, ya yang senantiasa berpuasa melaksanakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala yang insyaallah tambah kemuliaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur kita sama-sama panjatkan kepada Allah. Alhamdulillah di pagi hari masih bisa melanjutkan ya kajian kita di kuliah subuh ya kedua hari ini insyaallah dimulai dan duduknya kita ya waktu yang kita luangkan, tenaga yang kita korbankan ya mudah-mudahan dicatat sebagai amal soleh bagi kita sekalian. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahmad al-kiram a'azani Allah wa iyyakum. Syekh Abdul Rahman Al-Muqaddasi beliau berkata dalam satu bait syairnya, ya ata Ramadan mazra'atul ibad bitadhhiril qulubi minal fasad fa'addi huquqahu qawlan wa fi'lan wa zadaka fattakhidhu lil ma'ad faman zara'al hububa wa ma saqawha ta'awah nadiman indal hisad. Ata Ramadanu telah datang bulan Ramadan ya telah datang bulan
dan kita sudah berada dalam ya bulan Ramadan di awal bulan Ramadan. Kita sudah berada di awal bulan Ramadan. Ya. Dan Ramadan ini mestinya dijadikan oleh umat Islam itu mazra'atul ibadah. Dijadikan ladang amal, ladang pahala, ya, ladang pahala. Jadi karena kalian dulu jadi betul, mampu mumpung, atau sekali, tapi pas setahun sekali teling, ya, Pak RT doangin mungkin sebenarnya. Jadi Ramadan ini harus dijadikan mampang mumpung, ya, dijadikan ladang amal. Karena memang Ramadannya juga setahun sekali, ya. Wajar kalau Ramadan ini kita dijadikan amal sebagai sebagai ladang amal yang datangnya kepada kita setahun sekali. Karena Ramadannya juga datangnya setahun sekali. Ini luar biasa Islam itu, ya. Ada waktunya kita berpuasa setahun sekali, ada waktunya kita makan daging setahun sekali. Kayak Lebaran, Idul Adha. Jadi hebat Islam itu. Ayo Lebaran yatim, ya, tanggal bulan 10 Muharram. Ada peringatan Isra Mi'raj, ada musim Maulidan. Sebenarnya musim rambutan. Jadi ada musim pahala yang sangat besar, yaitu dengan datangnya bulan Ramadan. Supaya badan kita sehat, ya, setahun sekali minimal pang ngedul. Nah, umat Islam teh setahun sekali puasa 30 hari. Pang ngedul. Puasa 30 hari teh pang ngedul. Umat Islam itu harusnya sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengajari, masya Allah. Ya. Maka Ramadan ini harus dijadikan ladang amal. Betul-betul dijadikan ladang amal. Yang kedua, Ramadan ini adalah ya. Ramadan ini dijadikan apa? Litathhiril qulub. Dijadikan pencuci hati kita, badan kita dicuci. Dicuci dari apa? Dari dosa. Ya, Ramadan iya nyucikeun awak, ya, ngabersihkeun dosa supaya orang, ya, yang punya dosa bersih. Dan itu orang selesai. Ya, bapak-bapak gak ada dosa? Wah, bapak, wah amatnya. Kalau telinga tuh. Ibu-ibu gak ada dosa, ibu-ibu. Ya Allah, kamu dihitung dibanding-banding ibu-ibu yang bapak-bapak dosa anak, bapak-bapak sakit kira-kira. Bapak-ibu belum. Sok tak tuduh gitu kayak ibu-ibu. Jadi sama-sama banyak dosanya lah, ya. Nuduh baik ibu-ibu, bukan hanya ibu-ibu, bapak-bapak juga banyak dosa, ya. Ibu-ibu malu betul ngajinya. Kan setiap ngaji, setiap langkah dosanya diampura. Bapak-bapak ke rumah dosa loba ngajinya ngedul. Numpuk tadi hampura-hampura. Surga yang ngaji setahun sekali. Surga yang ngaji setahun sekali. Waduh, repot. Ya, jadi makanya Allah, ya, lewat lisan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rasulullah
Syahrul Ramadan syahrun kataballahu alaikum siyamahu. Bulan Ramadan itu bulan yang Allah mewajibkan kepada kita puasa. Jadi puasanya hukumnya wajib. Wasunninat lakum qiyamahu. Ya, geus disunatkeun deui naon karanjeun qiyamahu nyaeta tarawih nya. Tarawih lagi hukumnya sunnah. Nah, maka tapi kudu disunat, kudu dilaksanakeun ya. Jadi puasa na dilaksanakeun, tarawih nage di nya. Paman somahu wa qomahu, barang siapa yang berpuasa kemudian dia melaksanakan tarawihnya imanan wahtisaban, dengan penuh keyakinan, dengan penuh keimanan, wahtisaban, dan juga dilaksanakan dengan ikhlas karena Allah, tidak mencari tujuan apapun dari pelaksanaan puasa dan tarawihnya, harus niat karena Allah. Maka kalau sudah puasa dilaksanakan karena Allah, tarawihnya juga dilaksanakan karena Allah, ya tarawih rekmu 20 tilu, kurang biasa 20 tilunya. Tidak ya rekmu 2, rekmu 11, ya teman-teman di Muhammadiyah 11. Mangga ini perkara sunnah, mangga ya imanan lah. Cuma syaratnya dilaksanakan dengan keimanan, wahtisaban, dan ikhlas karena Allah. Maka kata Allah, ghafara lahu ma taqaddama min dambi, ya bahkan wa ma ta'akhkhar. Allah nya geus ngahampura kana dosa nu geus kapungkur jeung anu bakal datang. Coba untung kita dosana diampuni oleh Allah, dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, ya. Bahkan dalam ayat dan dalam hadis yang lain, matan yang lain, Allah mengatakan, Rasulullah mengatakan, kharaja min junubihi kayauma waladatu ummu. Kharaja, maka keluar orang tersebut, orang yang melaksanakan puasa, ya, karena Allah, dan tarawihnya karena Allah, ya, dan ikhlas karena Allah, dan dilaksanakan dengan penuh keimanan, maka keluar dari dosanya sebagaimana anak yang baru lahir dari kandungan ibu. Bayi gak dosa bersih bagaikan kertas putih, tanpa titik, tanpa noda apapun. Begitulah orang yang umat Islam siapapun kita, ya, di bulan Ramadan ini, ya, ini kesempatan mumpung dipasihan kene umur orang, mumpung dipasikan kene umur. Tahun depan belum tentu masih kita bisa bertemu dengan Ramadan. Betul nggak? Ada nggak di antara kita yang tahun kemarin masih hadir bersama kita, sekarang sudah tidak lagi hadir bersama kita? Ada nggak? Ada. Ya, berkurangnya jamaah kita di hari ini itu menandakan ada sebagian di antara kita yang sudah berangkat ke rahmat Allah. Ya, maka masih Allah berikan kesempatan kepada kita umur yang panjang, ya. Dalam umur yang panjang ini di bulan Ramadan betul-betul kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, ya, supaya dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana anak yang baru lahir dari kandungan ibunya bersih tanpa dosa, sehingga nanti di akhir Ramadan disebutnya minal a'idinal fa'izin. Dia telah kembali kepada fitrahnya, kembali kepada kesuciannya, karena dosanya semua diampuni, ya. Makanya orang, ya, dengan puasa ini berharap, ya, dosa kita yang ada kaitannya dengan hakullah diampuni semuanya, ya. Dengan hak adami kudu seueur-seueur minta maaf, minta hampura, supaya nyambung, bersih. Ya, dosa anu patali jeung Allah bersih, dosa anu patali jeung jelema oge bersih. Untung tetap, untung, ya, coba
Bayangkan orang pas lamun maut ya, nah kalau kamatnya pas Ramadan beres lebaran maut tuh mantep kamu ya. Lamun ayam maut pas lebaran ulang pas puasa ya kayak bersih suci kapan-kapan dak jeung nu maha suci ya, insyaallah ya, dosanya semua diampuni dan langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi bahagia sekali kalau ada orang yang dalam keadaan suci kemudian bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala yang maha suci. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu maha suci dan tidak akan menerima ya siapapun kecuali orang tersebut ya sudah mau bertobat, sudah mau mensucikan diri, sudah mau melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita semua. Litathhiril qulub minal fasad, termasuk ya kita harus bersuci, mensucikan diri umat Islam itu minal fasad, dari ajaran yang rusak dan merusak akidah, merusak akhlak, merusak ya negara, merusak pemerintahan, merusak apa tuh ajaran yang rusak? Ya, ajaran Yahudi dan ajaran Nasrani. Apa tuh? Ya, ajaran ya kapitalisme, ajaran demokrasi, ajaran ya liberalisme, ajaran komunisme. Itu semua ajaran-ajaran yang merusak. Mestinya Ramadan ini dijadikan momentum bagi umat Islam untuk segera berlepas diri, karena ajaran selain Islam, ajaran demokrasi itu sudah merusak sekarang itu ya. Jadi yang merusak negara Indonesia, yang menyebabkan Indonesia itu punya utang 8.000 triliun ya, kan lupa tulis tuh ya, yang diakui oleh pusat, pemerintahan pusat 8.000 triliun loh. Kalau dibagi ya terhadap jumlah penduduk Indonesia itu kebagian 28 juta per orang. Anak kita yang masih kecil seperti ini itu sudah punya utang 28 juta. Sudah punya utang, lunas utang. Jadi mudah terboga dosa, terboga nama, ujung-ujung lahir langsung boga hutang 28 juta. Itu kalau 8.000 triliun. Kalau dihitung dengan uang swasta, uang hutang swasta, hutang pemerintahan daerah, karena sekarang bukan hanya atas nama pusat yang boleh ngutang ke luar negeri, gubernur pun boleh ngutang ya, atas nama pemerintahan daerah boleh ngutang langsung ke luar negeri, ke Bank Dunia boleh. Kalau dihitung itu lebih dari 20 triliun, bukan 8.000 lagi, 20.000 triliun. Coba 20.000 triliun bagi 280 juta jiwa misalnya. Berapa? 8.000 ya, 20 hampir 30 juta. Jadi kalau berapa kali lipat tuh? Dari 8.000 ke 20. Ya, jadi hampir 30 juta. Ya, utang rakyat Indonesia. Apa yang menyebabkan negara kita sampai terperosok kepada utang? Itu bukan penyebabnya ajaran bukan Islam, tapi penyebab yang keroknya adalah demokrasi. Pemilu kemarin penuh dengan kecurangan, kelicikan. Apakah itu yang menyebabkan ya pemerintah pemilunya curang itu karena Islam? Bukan, karena demokrasi. Dengan sistem demokrasi pemilu saja maka sengaja bisa diciptakan kecurangan dan kelicikan.
Umur kurang bisa di lewat. Kudu make aya istilahnya syarat-syarat untuk jadi calon presiden. Umurnya kurang liwat. Di MK-nya sudah disiapkan paman tercinta yang bisa meluruskan ya segala kecurangan. Nanti sudah selesai. Kalau ada yang mengadukan ke MK karena dia sudah dikubur ya status quo sudah, jadi kecurangan itu sudah bisa diciptakan. Belum lagi pencoblosan yang sengaja belum dicoblos sudah dicoblos. Banyak nggak? Banyak, videonya banyak tersebar dan itu bukan rahasia lagi. Apakah itu sebagai bukti kecurangan? Nggak bisa dijadikan bukti. Percuma saja. Mungkin kalau dikumpulkan buktinya itu ribuan kecurangan. Walaupun ribuan, ya tetap karena memang kecurangannya sengaja dibuat, sengaja diciptakan. Ya, semuanya bisa dikondisikan, apalagi dengan uang. Ya. Itu yang membuat kecurangan kelicikan bukan Islam, bukan khilafah, tapi itu semuanya demokrasi. Negara kita kaya, tapi kekayaannya dikuasai oleh para kapitalisme, para kapitalis, orang-orang oligarki yang menikmati kekayaan alam justru hanya orang-orang asing dan asing. Ini bukan yang disebabkan oleh Islam, tapi yang menyebabkannya adalah kapitalis dan demokrasi. Makanya seharusnya umat Islam itu sadar, kita yang mayoritas ini sadar bahwa ajaran demokrasi itu minal pasar, termasuk ya ajaran yang merusak. Dengarkan nanti ngomong. Antum tuh penerus pemimpin masa depan, harusnya ngerti ya, harus serius makanya belajarnya. Tidak sedikit hari ini orang yang nggak paham mana Islam, mana demokrasi ya, pikirannya demokrasi itu bagus, ayo terus disukseskan lagi karena tidak paham, karena jarang yang membahasnya. Padahal demokrasi itu adalah sistem Yahudi, ajaran yang membuat Yahudi itu berkuasa, yang membuat umat Islam itu menjadi terjajah. Maka orang-orang yang menolak khilafah, menolak Islam, anti terhadap Islam, sebenarnya dia adalah antek penjajah. Dan kita sampaikan, demokrasi ini brutal. Demokrasi ini sistem yang licik, sistem yang diciptakan oleh Yahudi untuk menjadikan umat Islam itu dalam posisi terjajah, sehingga umat Islam itu terjajah tapi tidak merasa dijajah, karena dijajahnya itu pakai undang, nyolong kekayaan alam di negeri ini, nggak merasa ya, nggak merasa dicolong harta kekayaannya. Kenapa? Karena nyolongnya pakai undang mah itu kan mau disebut maling, nggak disebut penjajah ya, karena ada undang-undang formal, malingnya formal resmi, malingnya diizinkan oleh para penguasa ya, begitu. Maka mestinya Ramadan sekali lagi ini momentum umat Islam untuk berlepas diri dari ajaran kapitalisme yang merusak Indonesia. Jadi yang merusak Indonesia ini adalah ajaran demokrasi dan kapitalisme, bukan Islam, bukan. Justru Islam ingin menyelamatkan Indonesia. Islam itu cinta terhadap Indonesia. Ya.
bukan hanya merusak, brutal juga. Ya, bagaimana kaum muslimin dibantai di berbagai daerah itu atas nama demokrasi kapitalisme. Ya, bukan atas nama Islam. Kaum muslim, negeri-negeri kaum muslimin hari ini hancur. Ya, lebur itu gara-gara kapitalisme dan demokrasi. Maka ya, senada dengan itu Imam Al-Arabi dalam Ahkamul Quran ya, juz yang pertama halaman 141 ya, beliau menafsirkan la'allakum tattaqun ya, yang pertama fihi salasu aqwalin, kata beliau la'allakum tattaqun itu mengandung 3 makna. 3. Yang pertama la'allakum tattaqu ma harrama 'alaikum fi'lu. Yang pertama yang dimaksud la'allakum tattaqun supaya kalian takwa. Takwa yang dimaksud apa? Kalian takut kemudian menjauhi apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu. Jadi jelema nu takwa teh nyaeta cirina kudu daek ngajauhan perkara nu diharamkeun ku Gusti. Ngaku takwa ai haraman di lobok wae mah tuh. Ya, belum takwa dia. Belum. Sehingga Ramadan ini tidak berhasil mendidik orang tersebut menjadi orang takwa. Kenapa? Karena Ramadan, di luar Ramadan masih terlibat dengan apa yang diharamkan oleh Allah. Misalkan bulan Ramadan judi, sameme bulan Ramadan judi, nges bulan Ramadan judi keneh wae, nges lebaran keukeug wae teu aya robah-robah. Memeh Ramadan tara salat, nges Ramadan tara salat, nges Ramadan ke kaditu can salat keneh wae. Berarti eta jelema can asup ka jalma anu takwa, istiqomahna dina kaharaman. Lain istiqomah itu mah. Iya. Jadi pertama, orang takwa itu adalah harus menjauhi apa yang diharapkan oleh. Yang kedua, la'allakum tud'afun. Ya, fattaqu kullama qallal aqlu dha'ifatis syahwah wa kullama dha'ifatis syahwatu qallatil ma'asi. Yang kedua, la'allakum tattaqun menurut ya Ibnu Arabi dalam kitab Ahkamul Quran, tafsirnya adalah ya supaya kalian itu punya nafsu yang normal, nafsu dalam, sehingga bisa dikendalikan. Jadi la'allakum tattaqun teh harus punya nafsu yang lemah. Nafsu udah jadi lemah, sehingga ya tadi kemaksiatan bisa diminimalisir kalau belum bisa ditinggalkan secara keseluruhan. Jadi kalau bisa ditinggalkan kemaksiatan dengan nafsu yang lemah itu kan, setiap orang yang makannya sedikit maka nafsunya nambah lemah. Ya, nafsunya nambah. Makanya lagi hadis lain, para pemuda, lamun anjeun geus mampu pikeun nikah, nikahlah, kan begitu. Tapi kalau tidak mampu, duit eueuh, naon eueuh, pengangguran, aya kawin hayang, cek Kangjeng Rasul, fa'alaikumus siyam, maka anjeun kudu loba puasa. Dengekeun ya bunda ya. Jangan ya. Ieu mah khusus kangge duda ya. Ya, hadis ieu kangge duda. Anu can bisa nikah we. Kata Nabi bujangan bujang lapuk. Ya. Bujangan lah lapuk, ngangguran, buka penghasilan, hayang kawin, supaya lemah nafsu teh fa'alaikumus siyam, maka kudu loba puasa bari loba ngadoa. Sebab jalma puasa mah ya engke doana diijabah. Jadi puasa teh lain yang saukur mengekang hawa nafsu, termasuk doa urang supaya dikabul. Mun hayang kanu geulis puasaan. Jadi kabul puasaan katana.
doa hayang tadi kok obul puasa. Jadikan aja kajero diri orang melemahkan nafsu, ya. Kalau dipikir hayang nanti langsung nyambung. Maka santri masuk di puasa namun hayang buka buku ya. Ipel tetapnya. Nah, jadilah aku takun yang kedua adalah supaya nafsu kita lemah, ya, syahwat kita lemah sehingga bisa meninggalkan kemaksiatan. Yang ketiga, la'allakum tattaqun menurut Ibnu Arabi, la'allakum tattaqu ma fa'ala man kana qablakum. Ini yang paling penting nih, yang nyambung dengan pembahasan kita hari ini. Ya, bahwa yang dimaksud la'allakum tattaqun dalam surat Al-Baqarah, ya, ayat 183 yang bercerita tentang puasa, bahwa tujuan puasa adalah supaya menjadi orang yang takwa. Takwa yang dimaksud adalah supaya kalian mau meninggalkan ajaran orang-orang terdahulu. Meninggalkan ajaran orang-orang terdahulu. Artinya ajaran selain ajaran Islam, termasuk demokrasi kapitalis. Ini diperintahkan oleh Allah. Mestinya umat Islam, ya, dengan momentum bulan suci Ramadan, dia harus segera berlepas diri dari ajaran-ajaran man kana qablakum, yaitu ajaran orang-orang terdahulu, orang-orang Yahudi maupun Nasrani. Artinya ajaran selain Islam apapun namanya, mau demokrasi, mau kapitalis, mau, ya, agama yang lain, mau komunis, mau sosialis, itu semuanya ajaran man kana qablakum. Kalian orang takwa, salah satu bukti ketakwaan kita harus meninggalkan ajaran selain ajaran Islam, kembali kepada syariat. Mestinya begitu. Karena bulan Ramadan ini adalah Quran diturunkannya mulianya Ramadan itu bukan hanya karena puasa, karena dalam bulan Ramadan ini turun mulianya Nabi Muhammad itu karena Nabi Muhammad menerima Al-Quran. Nabi, satu-satunya Nabi yang menerima Al-Quran adalah Nabi kita Muhammad. Sehingga Allah jadikan Nabi Muhammad itu Sayyidul Mursalin, pemimpinnya seluruh para rasul. Hebatnya Nabi Muhammad itu karena Jibril itu menjadi pemimpinnya seluruh malaikat, karena Jibril ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan Al-Quran, membawa Al-Quran disampaikan dari Allah langsung kepada Rasul, sehingga Jibril juga Maka kita kalau ingin mulia juga harus dekat dengan Allah, harus mau mengkaji Quran. Mumpung Ramadan, tadarusnya sing getok, ya. Ada yang ini kamu tadarusan naik ke mana? Bos Juli ke mana? Kita tadarus ini. Kadang ini suara tadi. Iya. Elektro HP semua. Elektro HP. Nah, jadi supaya kita mulia harus, ya, memeluk Al-Quran. Harus jadikan Quran ini pedoman hidup. Bangsa Indonesia juga begitu. Kalau mau bangsa Indonesia menjadi bangsa yang selamat dunia akhirat, sejahtera di dunianya, aman negaranya, tidak diacak-acak oleh penjajah, mau berlepas diri dari penjajahan asing dan asing, harus kembali kepada berlepas diri dari ajaran kapitalisme. Ajaran kapitalisme demokrasi itu licik, curang, sogok mengolok sudah biasa, tipu menipu sudah biasa, zalim terhadap yang satu dengan yang lain sudah biasa. Di bawah mati perang, pilih aingnya ke burung, siapa untuk milih kuburan anaknya dong musik kubur pindah ke para beda pilihan. Di luhur mah, ya, iya teman-teman ini lo jadi tawaran jadi menteri, cicing, ya, tadi musuh jadi
Kebaturan. Jadi besti. Tadi jadi musuh gara-gara dikasih jatah. Jadi semuanya drama, dagelan, penipuan dan penipuan, tipu-tipu itu sudah terbiasa dalam sejarah. Maka di samping demokrasi itu licik, curang, culas, ya, brutal, nggak tahu mana saudara. Kalau sudah beda politik, beda pilihan langsung, ya. Dan bukan hanya itu, ya, bahwa sistem demokrasi ini fasad, minal fasad, termasuk ajaran yang merusak tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Akhlaknya jadi jelek, generasi mudanya jadi hancur, akidahnya hancur, jauh dari ajaran Islam. Ini merusak. Yang merusak itu bukan Islam, karena diterapkan sistem demokrasi. Maka waktunya umat Islam sesuai dengan para ahli tafsir, yang kalimat la'allakum tattaqun ma fa'ala man kana qablakum, yaitu segera kalian menjauhi ajaran orang-orang terdahulu sebelum kalian, yaitu ajaran selain dari ajaran Islam. Karena selain ajaran Islam, termasuk di dalamnya demokrasi, kapitalisme, ini merusak tatanan kehidupan kita sebagai bangsa Indonesia, termasuk merusak negeri kita yang sangat kita cintai ini. Itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan hikmah dari bulan suci Ramadan ini, ya, membimbing kita, mendewasakan kita, mencerdaskan kita dengan wacana, dengan pelajaran yang sangat berharga, ya, untuk kembali menerapkan syariat Islam secara kafah. Itu saja, ya. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Billahi bisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama radhiyallahu ta'ala wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu yukafi'u mazida. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Afdhalus shalawat wa syaraful makhluqat ya dan wa ala ismi wal futuhat wal ghanimat ya باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب انصر علينا وعلى من احسن الينا وعلى جماعتنا وعلى شبابنا وشبابنا وعلى من انفق على معدننا رزقا حلالا طيبا واسعا مباركا فيه من كل جهه من خزائن غيبك بغير منة مخلوقه لمعرفتك وكرامك بغير حساب يقضي به معادنا وبيوتنا ومسجدنا ومجلسنا واوصل به الى مكة المكرمة ومدينة المنورة الحج والعمرة واقضي به ديننا ودنيانا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نشهد انك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. نتوجه ونتوسل اليك بنبيك نبي رحمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يا سيدي يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا حبيبي يا رسول الله. نتوجه بك ونتوسل بك إلى ربنا أن تقضى حاجاتنا. آمين. Iqdi hajati, sebutkan hajatnya masing-masing, insyaallah dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iqdi hajati wa hajati, iqdi hajati wa hajati, iqdi hajatina wa hajatil jamaah, hajatina wa hajatil jamaah, iqdi hajatina, iqdi hajatina. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله. انت وصلت الى ربنا ان تقضي حاجاتنا اجمعين، اقضي حاجاتنا
بكل حاجاتنا طول أعمالنا وصحيح السابق بلاد الأمام من الدنيا سبتنا منا إن شاء الله سلام بالنفس الله اشفي الله اللهم رب الناس يأتي بالبشر اشفي الله اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يبدل سقما اللهم رب الناس يأتي بالبشر اشفي الله أنت الشافي شفاء لا يبدل سقما يأتي بالبشر اشفي الله وسخر لنا رزقا حلالا طيبا فصيلا dan sadana sing pasien rizki azhar barokah pakai pokok ibadah Allah Subhanahu wa taala. Sakhir lana rizqan halalan tayyiban wasi'an barakah fi kulli jihatin qadsa bika bighairi minati makhluqah bi mahribatika wa karamika ibni bi ma'adina wa buyutina wasil bihi ila Makkah Mukarramah. Mudah-mudahan sadayana sing berkahkeun rezekina sehingga biasa ngalaksanakeun ibadah haji sareng umroh. Wasil bihi ila Makkah Mukarramah wa Madinatil Munawwarah lil hajji wal umrah lil hajji wal umrah lil hajji wal umrah waqdi bihi dinina wa dunyana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhassu'ana wa tamim taqsirana ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita tutup dengan istighfar dan kifarat majlis. Astaghfirullahaladzim, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala